Halo, namaku Ruby. Aku baru lulus sekolah dan sudah menikah, dan aku sedang hamil. Begini ceritanya. Semuanya berawal beberapa tahun lalu sebelum aku remaja. Suatu hari, aku pulang sekolah dan bertemu petugas kepolisian yang baru keluar dari apartemen kami. Ibuku pucat dan tampak jelas kalau dia baru berhenti menangis. Ternyata, ayahku baru saja tertabrak bus dan meninggal. Apa yang terjadi setelahnya? Tentu saja kami berdua sangat kesulitan melewati ini. Sejak kejadian ini, aku bahkan mulai tidur bersama ibuku karena aku sering bermimpi buruk tentang kehilangan ayahku terus-menerus. Sementara ibuku juga bilang, dia tidak bisa tidur di kamarnya tanpa ayah. Hampir setiap malam aku mendengar ibu menangis di kamar mandi. Aku ingin membantunya, memberinya semangat, tapi aku tidak tahu caranya. Kami butuh waktu hingga sebulan untuk kembali hidup normal, tapi tak lama, aku mulai menyadari ada yang aneh dengan ibuku. Ibu mulai minum miras setiap hari. Awalnya, ibu bilang dia minum agar bisa tidur lebih nyenyak dan aku mempercayainya. Tapi suatu hari, aku melihat dia tidur nyenyak pada siang hari, yang artinya dia bolos kerja. Hal yang sama berulang beberapa kali, sehingga ibu dipecat dari 2 pekerjaan berbeda hanya dalam 5 atau 6 minggu. Ibu selalu bilang dia menyesal dan tak akan minum miras lagi. Tapi tanpa miras, ibu akan bersikap sangat agresif dan kasar. Ini lumayan sering terjadi, hingga suatu ketika tetangga-tetangga kami mulai curiga dan memanggil petugas layanan sosial. Aku menghabiskan 111 hari di pusat penampungan anak menunggu rehabilitasi ibu. Saat ibu akhirnya dibawa kembali ke rumah, dia terlihat lebih kurus, namun kesehatannya cukup baik. Aku tidak akan pernah melupakan keharuanku ketika melihatnya dari jendela. Rasanya, kebahagiaanku akan segera terpancar hingga bisa memengaruhi orang-orang di sekitarku. Kulihat ibu sangat bangga terhadap dirinya karena berhasil meninggalkan kebiasaan buruknya, begitu juga denganku. Kami pun menyadari sulit untuk tetap tinggal di apartemen ini, terutama dengan tetangga yang sama. Jadi, kami mengemasi barang-barang kami dan pindah ke kota lain, ke lingkungan yang benar-benar berbeda. Kota baru ini kecil dengan jalan dan rumah-rumah mungil. Aku ingat betapa aku terpesona pada pemandangannya saat ibu menyetir mobil membawa kami ke rumah baru. Aku tahu kehidupan kami akan berubah menjadi lebih baik. Dan aku benar, tapi sayangnya tidak lama. Setelah itu ibu harus bekerja keras demi menghidupi kami berdua. Lalu meski rumah baru kami ini lebih kecil daripada apartemen sebelumnya, harganya agak sedikit lebih mahal. Tidak ada pagar mewah yang mengelilinginya seperti rumah di seberang jalan dan tidak ada halaman. Jadi, tidak ada kebun di sekitarnya. Tapi aku sangat menyukai rumah kami bahkan sejak pertama kali aku melihatnya. Kami berbagi pagar dengan tetangga baru kami yang ramah, keluarga Gonzales, dan mereka sesekali menjagaku saat ibu harus pulang larut malam. Jangan kaget, mereka punya 5 orang anak, tapi hanya 1 anak yang seumuran denganku. Namanya Enrico. Kami pun akrab dengan cepat. Pak Gonzales juga mengingatkanku kepada ayahku dengan kumis dan wajahnya yang penuh semangat. Lalu, saat usiaku 13 tahun, kurasa ibuku bilang dia jatuh cinta. Aku mulai sering menginap di rumah keluarga Gonzales, dan Bu Gonzales selalu berkata bahwa ibuku berhak menikmati kehidupan pribadinya. Jadi, aku tidak boleh marah. Sebenarnya aku tidak marah kepada ibuku, melainkan kepada pacarnya. Bob itu tidak baik. Dia tak tinggi atau tampan dan jujur. Dia mengingatkanku kepada anjing Basset. Aku heran, kenapa ibuku yang cantik tidak ragu untuk mengencaninya. Aku berdoa kepada Tuhan agar mereka putus. Tapi sepertinya doaku tak terjawab. Karena tak lama, mereka menikah dan Bob pindah ke rumah kami. Sementara ibuku terlihat bahagia, hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Aku akan memberikan beberapa contoh dan silahkan kamu nilai sendiri. Pertama, Bob tidak suka keributan. Jadi, kapanpun dia di rumah, aku harus duduk diam di kamarku atau pergi keluar rumah. Dan dia benar-benar berpikir bahwa aku bukan anak kecil lagi dan memaksaku melakukan beberapa pekerjaan rumah dan mengurus dia. Aku tak akan pernah lupa saat pertama kali Bob memintaku membuatkan dia roti lapis. Dia meminta ibuku membawakannya, rupanya dia tidak tahu ibu sudah pergi ke toko sayur. Dan ketika aku bilang ibu tidak di rumah, dia menyuruhku membawakan makan siangnya. Aku tak berpikir panjang dan menurutinya. Tapi kuceritakan semua itu kepada ibu. Ibu bilang, membuatkan makanan untuk ayah tiriku bukanlah masalah besar.
Dan aku mungkin setuju andai Bob tidak mengulangi itu lagi dan lagi. Begini, aku menyayangi ibuku dan selalu berpikir bahwa ibu berhak bahagia. Tapi kali ini, aku ragu sekali bahwa Bob adalah orang yang tepat untuknya. Aku berusaha bicara kepada ibu tentang hal ini. Tapi ibu yakin akan cintanya. Dan setelah beberapa waktu berselang, ibu bilang dia hamil. Aku bahagia mendengar kabar ini karena aku selalu iri kepada Enrico dan keluarga besarnya yang ramah. Dan aku ingin sekali punya keluarga seperti itu juga suatu hari nanti. Tapi Bob tampaknya tidak senang akan menjadi ayah. Hari-hari berlalu, dia menjadi semakin kesal dan murung. Bob pulang telat ke rumah dan berkali-kali mabuk, tapi dia lebih sering tidak ada di rumah. Kulihat ibuku kesal dengan kebiasaannya. Dan mereka sering bertengkar, entah karena makan malamnya terlalu dingin, atau karena Bob tidak bisa menemukan celana. Dari waktu ke waktu, aku melihat banyak memar di tubuh ibuku. Tapi ibu bilang, itu karena dia ceroboh. Aku tak mengerti kenapa ibu memutuskan untuk tetap merawat bayi itu, meski Bob tidak menginginkannya. Namun, ibu terus bekerja dan aku selalu membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, karena makin besar perut ibuku, makin sulit dia bergerak, membungkuk, dan melakukan hal-hal semacam itu. Terkadang ibu merasa tak enak badan sehingga aku harus bolos sekolah dan menggantikan dia bekerja di toko agar ibu tidak dipecat. Ada seorang pria di toko tempat ibuku bekerja, namanya Carl. Ya, dia sebenarnya cinta pertamaku dan pria yang akan memutar takdirku. Tapi kamu harus menunggu hingga akhir cerita, agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Omong-omong, yang dia tahu hanyalah aku menggantikan karyawan bernama Stacy. Aku dan ibuku memutuskan untuk tidak mengatakan bahwa aku adalah anak ibuku di tempat kerja. Dan inilah satu-satunya kejujuran yang siap kuceritakan kepadanya. Aku berbohong tentang orang tuaku. Aku mengaku sebagai anak dari keluarga Gonzales. Aku memalsukan semuanya, saudaraku, orang tuaku, dan hidupku. Aku melihat betapa Carl terkesan saat mendengarkan kisahku tentang kebersamaan pada malam hari dan lainnya. Jadi, aku terus berbohong. Seiring berjalannya waktu, kami mulai bertemu hampir setiap hari karena sulit bagi ibuku untuk bekerja dengan kondisinya sekarang. Dan aku dengan cepat menyadari, Carl juga menyukaiku. Maksudku, sangat menyukaiku. Suatu hari aku pulang dan mendapati ibu dan Bob bertengkar hebat di lantai atas. Aku mencoba menutup pintu sepelan mungkin dan menyelinap ke kamarku. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara pukulan. Lalu beberapa detik kemudian, ibu jatuh dari tangga. Bob bergegas mendatangi ibuku dan berteriak memintaku menghubungi ambulans. Tanganku gemetaran, dan selama 1 menit, aku membayangkan ibuku meninggal dan rasa takut itu mencengkram hatiku. Seperti yang dokter katakan, jatuh dari tangga berakibat fatal bagi kandungannya. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa hancurnya ibuku mendengar kabar ini. Tapi, apa kamu bisa menebak bagian lain yang lebih menarik dan menakutkan? Ibuku tidak bilang kepada polisi bahwa Bob lah penyebab dia jatuh dari tangga. Aku juga tidak, karena aku tidak melihat Bob melakukannya. Ini hanya kecurigaanku saja. Aku memutuskan untuk berbicara dengan ibuku dan menanyakan apakah Bob sengaja melakukannya. Tapi ibu tidak mau mendengarku. Ibu bilang, "Tidak, kamu lugu sekali, ibu tidak sengaja terjatuh." Ibu juga bilang setiap orang memiliki cara sendiri untuk mengatasi kesedihan. Tapi aku yakin sekali Bob tidak sedih. Bahkan, suasana hatinya menjadi lebih baik dan aku terus berpikir itu karena tidak akan ada bayi baru di rumah ini. Tapi sejak saat itu, aku mulai menjauhi Bob atau setidaknya mencoba menghindar darinya. Ibu kembali bekerja dan meski sulit, aku harus putus dengan Carl. Aku takut Carl akan mengetahui cerita sebenarnya. Jadi, aku mengarang cerita bahwa aku dan keluargaku akan tinggal di Eropa untuk sementara waktu dan kami tak akan bisa bertemu lagi. Tapi, 1 bulan kemudian, aku sadar ternyata aku hamil. Aku bergegas menemui Carl, tapi dia tidak percaya. Dia curiga bahwa itu bayi dari pria lain dan bilang mungkin aku hamil saat sedang pergi ke Eropa. Dan sekarang ingin memaksanya untuk bertanggung jawab. Aku hancur dan benar-benar kalut. Aku tidak punya pilihan lain selain mengatakan ini kepada ibuku. Kupikir akan jauh lebih baik jika kabar ini membuatnya marah. Tapi ibu malah terdiam dan keluar dari kamarku. Lalu di hari yang sama, aku menemukan ibu mabuk dan tertidur di sofa. Dia minum miras lagi. Tentu saja Bob tahu tentang kecanduan ibuku terhadap miras dan marah besar saat pulang dan melihat ibu hari itu. Percayalah, aku tidak berniat memperburuk kehidupan kami, tapi semuanya salahku.
Itulah yang Bob katakan ketika aku mengatakan bahwa aku hamil. Bob marah sekali. Sampai-sampai aku berpikir dia akan mencari cara untuk menggugurkan bayi ini lagi. Bagaimana jika dia juga tak sengaja mendorongku dari tangga? Kemudian dia membentak dan mengatakan, meski aku memutuskan untuk melahirkan bayi ini, dia akan menyerahkan bayi ini untuk diadopsi. Aku ketakutan dan kabur ke rumah keluarga Gonzales. Aku menangis terseduh-seduh dan seluruh tubuhku gemetaran. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika Bu Gonzales tidak memelukku dan mencoba menenangkanku. Aku hampir tak bisa tidur malam itu, mencoba memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tapi pagi harinya, kejutan lain menantiku. Kami semua sedang sarapan, dan tiba-tiba Enrico memintaku untuk menikah dengannya. Bapak dan Ibu Gonzales terdiam, tapi mereka tidak tampak sekaget aku. Enrico bilang, dia sudah punya rencana sempurna untuk kami berdua. 2 bulan lagi, umurku 16 tahun, dan kami bisa menikah tanpa izin orang tua karena kami sudah dewasa, dan terutama dengan pertimbangan bahwa aku telah hamil. Ini satu-satunya cara bagiku untuk kabur dari jeratan Bob atas diriku dan bayiku. Enrico bilang dia akan mengambil risiko ini, setidaknya untuk sementara, hingga aku memutuskan apa yang ingin kulakukan. Entah apa kata yang tepat untuk menggambarkan betapa bersyukurnya aku atas kehadiran keluarga ini. Mereka menyelamatkanku. Kami menikah dan pindah ke rumah nenek Enrico agar tinggal cukup jauh dari Bob. Tak satupun anggota keluargaku menghadiri pernikahan kami, dan sejauh ini belum ada yang menghubungiku. Dan setauku, hidup mereka belum berubah sejak aku pergi. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apa mungkin setelah melahirkan, ibu akan datang dan menemuiku? Bagaimanapun, aku sangat merindukannya. Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol suka.